Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز في علاه: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan mengucapkan kata syukur terbaiknya, Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mutlak karena nikmatnya, karena rahmatnya, karena limpahan kebaikannya. Di pagi menjelang siang hari ini kembali kita dapat melanjutkan talabul ilm, belajar ilmu agama. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian kecil dari kaum muslimin, bahkan dari ahli sunnah sekalipun. Tidak semua muslim Allah beri kecenderungan kepada mereka, Allah beri hidayah kepada mereka untuk mau talabul ilm, untuk mau belajar agama. Dan tidak semua ahlu sunnah dipermudah oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Kita bersyukur
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Orang yang mau mendengar ayat Al-Quran dibacakan, hadis Nabi dibacakan, itu sedikit. Orang yang mau bersyukur sedikit. Dia nisbatkan semua nikmat yang sampai kepadanya dari Allah sedikit. Yang sering terucap dengan lisannya alhamdulillah sedikit. Yang memanfaatkan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada pagi menjelang siang hari ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah yang kita berharap dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah tambah kokohkan kita di atas Islam. Allah berikan kita keistiqomahan di atas sunnah dan tauhid. Dan kita berharap dipermudah hisab kita nanti di hari kiamat kelak. Dan kita berharap dipermudah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Rabb. Insyaallah pada kesempatan kita yang kedua, di hari yang kedua ini, kita akan membahas tentang birrul walidain bi talabil ilm. Birrul walidain bi talabil ilm. Berbakti kepada kedua orang tua dengan menuntut ilmu. Ditulis. Belajar atau berbakti kepada kedua orang tua dengan menuntut ilmu. Nah, berbakti kepada orang tua banyak jalannya. Banyak caranya. Baik. Sebelum kita masuk pada inti kajian, sedikit kita mengulas tentang berbakti kepada orang tua. Hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib, adalah fardu ain. Wajib untuk setiap ain, untuk setiap manusia. Entah dia tua atau dia muda, laki-laki atau perempuan, tinggal di kampung, tinggal di hutan, tinggal di kota, wajib hukumnya untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini adalah hak kedua di dalam Islam setelah hak Allah ditunaikan. Ditulis. Berbakti kepada orang tua, mana buku catatannya, Mak? Tulisannya. Pulang dulu, bawa dulu ke sini lagi ya. Coba pulang dulu. Ya, lari-lari. Cukup satu orang aja. Karim aja yang lari. Nah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hak kedua di dalam Islam setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala ditunaikan. Hak yang paling utama adalah hak Allah.
Kita hamba Allah, kita makhluk Allah, kita budak Allah. Kita hanya menghambakan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kita perbudak diri kita hanya untuk Allah, bukan kepada makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan dirinya kepadaku, untuk memperbudak dirinya kepadaku. Hak Allah. Orang tua kita hamba Allah, makhluk Allah, yang mereka pula harus menghambakan diri mereka kepada Allah. Hak Allah adalah yang paling utama untuk ditunaikan oleh seorang muslim. Kita wajib untuk mencintai kedua orang tua kita karena perintah dari Allah. Kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua karena perintah dari Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada orang tua kalian berbaktilah. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian berbaktilah. Kita berbakti kepada orang tua karena perintah Allah. Nah, jadi tadi diulangi lagi, hak yang paling utama di dalam Islam bagi setiap muslim adalah menunaikan hak Allah. Yang kedua, hak orang tua. Yang kedua, hak orang tua. Amalan yang paling puncak di dalam Islam adalah menunaikan hak Allah. Yang kedua, menunaikan hak orang tua. Dosa yang paling besar di dalam Islam adalah dia tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua, dia tidak menunaikan hak orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya, menunaikan hak Allah terlebih dahulu. Qultu thumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apalagi setelah itu ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jelas ini insyaallah? Ini hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ditulis nanti anak tanya, dapat hadiah dari Abu Syifa, ya enggak? Dan kedurhakaan paling puncak di dalam Islam adalah dengan dia tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua, dia durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair."
Apakah mau kuberitahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Asyirku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah syirik, dia tidak menunaikan hak Allah, syirik. Yang kedua, dia tidak menunaikan hak orang tua, durhaka kepada orang tuanya. Dosa yang paling besar di dalam Islam. Setelah dia durhaka kepada Allah, dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, fardu ain. Tadi Anda sampaikan, siapapun muslim tersebut. Apabila orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat, untuk memaksiati Allah, maka tidak boleh kita taati. Tetapi tetap kita berbakti. Bukan bentuk bakti seorang anak adalah dengan dia melakukan apapun yang diminta oleh orang tuanya. Maksudnya, ada orang tua yang tidak mengerti agama, meminta anaknya untuk bermaksiat, menyuruh anaknya untuk bermaksiat. Kewajiban si anak untuk tidak dia mematuhi keinginan kedua orang tuanya, tetapi tetap dia bergaul dengan baik, dia berbakti kepada orang tuanya, dan tidak dia penuhi keinginan orang tuanya untuk anaknya bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, andaikan kedua orang tuamu menyuruhmu untuk menyekutukanku, jangan kalian taati mereka berdua, tetapi tetap berbaktilah kalian kepada mereka dengan baik. Kita tidak boleh mendahulukan keinginan makhluk yang itu bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat memaksiati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya, keputusan siapapun daripada keputusan Allah dan Rasulnya. Tetapi di dalam Islam, akhlak, adab, etika, norma dijaga kepada orang tua. Nah, apalagi kalau seandainya orang tuanya menyuruh si anak untuk melakukan yang wajib di dalam Islam, dalam syariat, untuk menunaikan hak Allah. Apalagi orang tuanya menyuruh anaknya untuk melakukan hal yang sunnah, wajib untuk ditunaikan. Apalagi orang tuanya menyuruh anaknya untuk melakukan perkara yang mubah, tunaikan, laksanakan. Tetapi untuk yang haram tidak boleh dikerjakan.
Orang tua menyuruh anaknya sholat, tidak mau sholat anaknya, sudah lebih umurnya dari 10 tahun, beribadah para ayah, para ibu untuk memukul anaknya agar sholat. Jelas itu? Beribadah ayahnya, beribadah ibunya, mendapat pahala ayahnya, mendapat pahala ibunya ketika dia memukul anaknya untuk sholat. Memukul dengan pukulan sayang, pukulan pelajaran, bukan azab. Dan gak ada orang tua yang kayak gitu. Dapat pahala orang tuanya. Ya. Dan ketika orang tuanya menyuruh anaknya untuk melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunnah, menjaga qiyamul lail, menjaga sholat rawatib, berpuasa Senin Kamis, berta'awun, membantu kaum muslimin, tunaikan. Orang tuanya menyuruh untuk melakukan yang mubah, jang pang meserkeun sampe di warung, tolong beliin singkong di warung, tunaikan. Beli singkong di warung, ibadah si anak. Beribadah si anak. Setiap langkah kakinya ke warung untuk beli singkong apa yang diinginkan oleh orang tuanya, ibadah. Detik-detik yang dia lalui itu ibadah. Apalagi. Nah ini di garis atasi. Ini tema kita sekarang. Apa itu? Ketika orang tua menyuruh anaknya untuk thalabul ilm. Jelas ini? Ketika orang tuanya menyuruh anaknya untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu agama, untuk menghafal Quran, untuk menghafal hadis Nabi, untuk belajar ilmu nahwu, untuk belajar ilmu sarf, untuk belajar balaghah, ilmu usulul fiqh, ilmu hadis, untuk belajar aqidah, untuk belajar tafsir, untuk belajar adab, akhlak. Wajib. Apalagi ilmu-ilmu tersebut adalah ada di antaranya yang itu ilmu pokok, ilmu inti. Ada ilmu alat. Apa saja ilmu alat? Tong ningali ka batur. Coba. Hah? Apa? Oh. Pusap. Ilmu alat. Fadil. Bismillah. Terus? Masya Allah. Masya Allah. Terus? Ya. Tadi ilmu bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, ya. Terus ilmu usul fikih atau qawaidul fiqhiyah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ini ilmu alat untuk kita bisa mengerti Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar, perlu alat. Ya. Ilmu alat tadi 3 atau 4. Ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Sedangkan ilmu ghayah, ilmu yang itu adalah tujuan kita belajar ilmu alat, ilmu inti adalah aqidah, fikih,
fikih ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah dengan manusia. Seperti apa contohnya? Jual beli, kontrak mengontrak, pinjam meminjam. Ini muamalah dengan manusia. Kemudian ada lagi, seperti apa? Al-hudud, tentang hukum. Ilmu ghayah yang lainnya, tafsir, untuk kita tahu apa makna ayat-ayat Al-Quran, hukum yang terkandung di dalamnya, akhlak, adab. Ini ilmu inti untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengenal Islam, untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini inti, ya. 3 ini ilmu inti. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, mengenal Islam dengan mengenal Rasul? Dengan ilmu inti yang disebutkan tadi. Aqidah, fikih, tafsir, akhlak, adab. Nah, ada ilmu yang itu wajib. Ada ilmu yang hukumnya sunnah. Ilmu yang hukumnya wajib seperti yang kemarin disampaikan. Apa itu? Fadil? Kemarin? Sofwan? Aduh. Ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang itu wajib adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada udzur seorang pun muslim untuk tidak dia menguasai 3 ilmu ini. Sesibuk apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tidak ada udzur bagi seorang pun muslim untuk tidak menguasai ilmu mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tua menyuruh anaknya untuk belajar ilmu agama yang di dalamnya ada ilmu wajib dan ilmu sunnah yang hukumnya sunnah, ya, mungkin bisa dibilang hukumnya sunnah, tetapi untuk dia itu wajib karena tidak ada di antara keluarganya yang lain yang mampu atau diberi kelapangan untuk belajar ilmu agama kecuali dia, maka dia talabul ilm, sekalipun itu ilmu-ilmu yang sunnah, hukumnya adalah wajib. Jelas? Baik. Nah, terlebih tadi orang tua ketika menyuruh anaknya untuk belajar ilmu agama, untuk dia menghafal Quran, untuk dia menghafal hadis Nabi, berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Jelas ini? Setiap detik-detik antum menghafal dengan susah payah, terbata-bata membaca Al-Quran, berkeringat antum membaca Al-Quran, penuh dengan kekesalan, panas dalam hati ini. Ya, ada yang kayak gitu gak? Hah? Setannya sedang berkecamuk dalam hati. Ya, dia baca Quran, baca surat Al-Fatihah, menghafal surat Abasa, panas badannya. Inginnya main, ding dong, nggak tahu ya.
Inginnya main sorodot gaplok, inginnya main apa yang gini-gini deh, boy-boyan, melihat teman-temannya main, dia disuruh orang tuanya menghafal Quran, melihat teman-temannya lari ke sana ke sini, teriak-teriak, bahkan berbangga-bangga sudah main ini, main itu. Orang tuanya nyuruh dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Berapa banyak ulama mengkisahkan ketika teman-teman mereka di waktu kecil mengajak mereka bermain. Ulama ini melihat teman-temannya bermain, tetapi dia disuruh oleh orang tuanya belajar ilmu agama, sehingga dia hafal Quran, hafal hadis, menjadi ulama besar. Teman-temannya tidak ada satu muslim pun yang menyebut namanya. Bahkan bisa jadi dia dikenal dengan seorang penjahat. Teman-temannya tadi yang tidak peduli dengan ilmu agama, yang tidak mau menghafal Quran, sedangkan yang disuruh oleh bapaknya untuk menghafal Quran, dia menjadi seorang alim ulama, dicintai oleh kaum muslimin, didoakan oleh para malaikat, oleh ikan-ikan di lautan, oleh semut-semut di lubangnya. Beratus tahun, beribu tahun dia sudah wafat, tetap disebut namanya rahimahullah, didoakan oleh kaum muslimin. Memang seperti itu keadaannya. Memang seperti itulah ulama-ulama. Man kanat bidayatuhu musyriqah, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Tulis nih, tulis. Bisa nulis enggak? Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Siapa yang di awal dia belajar itu terbakar, dia membakar dirinya, dia sakit, dia letih, dia berkeringat, ya, dia berpayah-payah untuk menghafal, dia bersusah-susah untuk belajar, menulis, dan yang lainnya. Maka di akhir umurnya dia akan bercahaya. Di akhir umurnya dia akan bercahaya. Bisa dia memberi manfaat untuk dunia. Siapa yang di awal belajarnya muhriqah, muhriqah itu terbakar, dia membakar dirinya, ya. Teman-temannya main, dia tahan hawa nafsunya, dia patuhi orang tuanya untuk tetap belajar ilmu agama, untuk tetap menghafal. Muhriqah, dia berletih-letih, dia bersusah-susah. Kanat nihayatuhu musyriqah, maka di akhir umurnya dia akan mendapatkan buah atau hasil dari susah payahnya dia tersebut. Bersinar dia di hari tuanya, bersinar dia ketika dewasanya, bersinar dia di masa tuanya. Jelas insyaallah, ya. Maka berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Berbaktilah kepada orang tua dengan menghafal Al-Quran, dengan menghafal hadis, dengan belajar ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu balaghah, usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, ilmu mustalahul hadis.
akidah, fiqh, tafsir, beribadahlah kepada Allah, berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Dan itulah bukti cinta kasih, sayang orang tua kepada si anak bagi orang tua yang diberi hidayah oleh Allah. Orang tua yang diberi hidayah oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah, yang dibukakan hatinya untuk menerima syariat Allah, untuk berlabuh hidayah Allah pada hatinya, dia akan menyuruh anaknya untuk belajar ilmu agama. Orang tua yang dia pun berbakti kepada anaknya, berbakti kepada Allah, ya. Ada seorang ayah, dia mengeluh kepada Amirul Mukminin anaknya durhaka. Amirul Mukminin rahimahullahu ta'ala kemudian menasehati si anak agar jangan durhaka kepada orang tuanya. Kemudian si anak bertanya kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak juga dari orang tuanya?" Kata Amirul Mukminin, "Iya, jelas. Selain orang tua punya hak dari anaknya, si anak harus berbakti pada orang tuanya, orang tua pun si anak pun punya hak dari orang tuanya. Ada yang wajib untuk diberikan oleh orang tuanya kepada si anak." Apa itu Amirul Mukminin? Ta'limuhu al-Qur'an. Mengajarkan anaknya Al-Quran. Ini diantara hak anak dari orang tuanya. Ya wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Marah Amirul Mukminin kepada si ayah, yang asalnya tadi ayahnya mengeluh kepada Amirul Mukminin akan durhakanya anaknya. Dimarahi orang tuanya oleh Amirul Mukminin, "Sebelum anakmu durhaka kepada engkau, engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anak." Jelas ini? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang tua untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara bentuk usaha orang tua menjaga dirinya dan anaknya dari api neraka adalah dengan menyuruh anaknya talabul ilm. Jelas ini? Dengan menyuruh anaknya untuk belajar ilmu agama, karena api neraka itu tidak bisa dijauhi dengan mobil mewah, rumah mewah, harta melimpah, nggak ada bisa. Kita bisa menjauhi api neraka dengan ilmu agama. Kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang sesat, mana yang alal huda, mana yang hak, mana yang batil, dengan ilmu agama. Dan bentuk cinta kasih orang tua kepada anaknya, dan bentuk orang tua beribadah kepada Allah untuk menjaga keluarganya dengan menyuruh anaknya
belajar ilmu agama. Karena itu berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Maka dia sekaligus sudah beribadah kepada Allah. Selain dia niatkan belajarnya dia untuk ilmu agama, untuk mengangkat kebodohan dari diri dia dan dari orang lain, dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain dia mendapatkan pahala dari baktinya dia kepada orang tua, dia pula mendapatkan pahala dari Allah karena talabul ilm adalah ibadah. Karena talabul ilm adalah ibadah. Duduk aja di majelis ilmu ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u fiha." Andaikan kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgah kalian di taman surga itu. Sekarang ini orang-orang banyak sibuk bikin taman ini, taman itu. Kenapa? Banyak orang stres. Ya. Banyak orang sudah hilang akalnya. Dan taman seorang saleh adalah majalisul ilm. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majlisul ilm, majlis-majlis ilmu. Majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membuat kitab namanya Riyadus Shalihin. Nama kitabnya apa? Apa nama kitabnya tadi? Riyadus Shalihin. Siapa yang nulisnya Karim? Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi. Tulis itu, tulis. Ini kelas berapa nih? Tulis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab. Beliau beri judul namanya Riyadus Shalihin. Apa arti Riyadus Shalihin? Taman orang-orang soleh. Riyadus Shalihin artinya apa? Taman orang-orang soleh. Kita buka nih Riyadus Shalihin nih, yang kitab di depan anak ini Riyadus Shalihin ini. Kita buka kitab Riyadus Shalihin ini, nggak ada gambar bunga, nggak ada gambar gunung, nggak ada gambar sato, nggak ada gambar-gambar alam, nggak ada kupu-kupu, nggak ada gambar burung, nggak ada gambar apalagi laut, pemandangan, pantai, lowong. Enggak ada. Nah, yang ada di dalam kitab Riyadus Shalihin tidak lebih hanya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah taman orang soleh. Kalau sudah merasa nyaman dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka absyiru, terimalah berita gembira, Anda sudah menjadi soleh. Dia sejuk ketika mendengar ayat Quran dibacakan, dinasehati dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tenang hatinya, lapang hatinya, sejuk, teduh, nyaman, tentram, damai. Absyiru. Maka
dia sudah mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Ya, inilah Riyadhus Shalihin. Mereka itu yang bikin-bikin taman biar lepas penat mereka, ya, biar lepas stres mereka ngelihat taman. Taib. Nah, kenapa mati? Enggak, coba deh. Tadi ada yang nelfon tadi. Coba bismillah. Nah, ini yang pertama. Apa yang pertama tadi? Berbaktilah kepada orang tua dengan thalabul ilmi. Berbaktilah kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Niatkan. Ya. Jadi ketika orang tua menyuruh anaknya belajar ilmu agama, itu karena cintanya yang sangat kepada sang anak. Sebagian orang tua dia tidak tahu bagaimana cara memberikan kebaikan yang sebenarnya kepada si anak. Ada yang ngasih game, permainan-permainan yang di sana ada makhluk bernyawa. Sebagian di sana ada gambar-gambar yang menampakkan aurat. Di sana ada yang menampakkan kekufuran, kesyirikan. Orang tua memfasilitasi anaknya seperti itu, bentuk kedurhakaan orang tua kepada si anak. Si anak minta yang seperti itu kepada orang tuanya pun bentuk kedurhakaan si anak kepada orang tua. Jelas ini, walaupun dua-duanya senang. Jangan disangka mereka berdua tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini. Jangan disangka mereka sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bentuk maksiat yang dilakukan oleh si anak, selain dia durhaka kepada Allah, dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, karena itu manfaatkan atau berlapang dadalah, berbahagialah, bersenang-senanglah waktu-waktu yang dilalui ketika seorang anak dia belajar ilmu agama. Jangan dia terpaksa, jangan dia merasa terpenjara, jangan dia merasa terkekang. Dia berada pada taman surga, dia berada pada ibadah, dia berada dalam beramal, berbakti kepada orang tua. Ini yang pertama ini ya, ini yang pertama. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua hanya dengan belajar ilmu agama. Beda lagi nih. Beda lagi. Seorang anak dia tidak bisa berbakti kepada orang tua kecuali dengan dia belajar ilmu agama. Ya, ada seorang anak dia ingin berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan ada seorang anak, gimana suaranya Bu? Dia mau berbakti kepada orang tua, tetapi dengan cara yang salah, dengan justru maksiat, menjerumuskan orang tuanya pada maksiat. Karena si anak dia tidak belajar ilmu agama. Jelas ini? Orang tuanya meminta, orang tuanya sakit, dibawa ke dukun sama anaknya.
Karena sayang anaknya kepada orang tua, dia ingin orang tuanya sembuh dari penyakit. Dia bawa orang tuanya ke dukun, ke tukang sihir. Ya. Seperti itu cara berbakti yang keliru dari anak yang tidak belajar ilmu agama. Untuk berbakti kepada orang tua pun harus dengan ilmu agama. Sebagaimana kita untuk beribadah kepada Allah harus dengan ilmu agama, demikian pula kita berbakti kepada orang tua dengan belajar ilmu agama. Ya, maksudnya bagaimana cara kita membahagiakan orang tua? Ada yang mengajak orang tuanya jalan-jalan ke negeri-negeri kafir, makan bebas di negeri kafir, makan kodok, makan apalagi binatang-binatang yang itu diharamkan di dalam Islam. Makan sapi, makan kambing tidak disembelih dengan bismillah. Di negeri-negeri penyembah berhala. Dengan itu si anak ini merasa dia sudah berbakti kepada orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, membawa orang tuanya jalan-jalan, liburan ke negeri-negeri kafir, makan dengan makanan-makanan yang haram, karena si anak tidak belajar ilmu agama. Yang seharusnya bagaimana cintanya dia kepada orang tuanya untuk dibawa pergi, bawa haji, bawa umroh, ya. Taib. Ini waktu nih. Kemudian seorang anak dia berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia belajar ilmu agama, dia bisa berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal. Orang yang gak belajar ilmu agama, dia mengatakan dia sudah tidak bisa lagi berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Di dalam Islam, apabila seorang anak belajar ilmu agama, bisa dia berbakti kepada orang tuanya sekalipun mereka sudah meninggal. Tadi, berbakti kepada orang tua di saat mereka masih hidup. Yang pertama, dengan amalan wajib kita kepada orang tua, dengan amalan sunnah kita kepada orang tua, dengan perkara yang mubah kita berikan untuk orang tua. Kita nyuruh orang tua untuk sholat, kita mengingatkan orang tua untuk sholat, itu bakti pada orang tua. Ya, kita mengingatkan orang tua kita untuk melakukan amalan ini, amalan itu, puasa ini, puasa itu, sholat ini, sholat itu. Kita berikan kepada orang tua hadiah-hadiah, makanan-makanan yang halal, pakaian, ya, kemudian makanan, kemudian alas kaki misalnya. Dengan perkara-perkara yang mubah, kita sampaikan kepada orang tua berita-berita yang itu membahagiakan mereka. Alhamdulillah sudah hafal satu ayat, senang orang tua. Apalagi alhamdulillah sudah hafal satu juz, subhanallah. Alhamdulillah sudah hafal 10 juz, subhanallah. Bagaimana tuh orang tua tuh hatinya? Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran secara sempurna, subhanallah. Bagaimana perasaan orang tua? Dia diberikan mahkota oleh anaknya karena hafalnya, karena si anak hafal Al-Quran. Jelas ini? Ya.
Dan ketika sudah wafat, amalan apa saja? Ketika sudah wafat, amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk orang tua yang sudah wafat? Dari seorang anak, si anak, amalan apa saja dari si anak untuk dia bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat? Yang pertama apa? Berdoa. Mendoakan orang tuanya. Doakan orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbanaghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa. Dan terus pahala untuk orang tua mengalir. Sekalipun si anak ini sudah meninggal juga, wafat, terus pahala mengalir kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sedekah. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Kalau seandainya ibuku hidup, dia akan bersedekah. Apakah sah? Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibuku ya Rasulullah? Sampai, kata Rasulullah SAW. Kita beli buah, kita niatkan ini sedekah dari ibu dia yang sudah wafat, sedekah dari ayah dia yang sudah wafat, pahalanya sampai. Apalagi yang bentuknya itu sedekah jariyah, wakaf. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan madrasah, ada pembangunan yang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dia berikan hartanya 60.000 rupiah, dibeli satu sak semen. 60.000 rupiah dia beli satu sak semen, kemudian bilang ke panitia pembangunan masjid tersebut, tolong ini dimanfaatkan untuk pembangunan masjid. Dia niatkan dalam hatinya wakaf untuk ibu dia yang sudah meninggal, ayah dia yang sudah meninggal. Terus pahala mengalir. Jelas ini? Saat ibu beliau wafat, dan pada saat itu saat tidak ada di sisinya. Ya Rasulullah, ibuku wafat dan aku tidak ada di sisinya ketika dia wafat. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibuku ya Rasulullah? Sampai, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kebunku yang paling berharga bagiku, aku sedekahkan atas niatan ibuku yang sudah wafat. Jangan kira ketika dia bersedekah itu hanya ibunya saja yang dapat pahala, dia pun dapat pahala, berbakti dia kepada orang tuanya. Dan itu hukumnya wajib. Mana yang lebih besar pahalanya, amalan wajib atau amalan sunnah? Amalan wajib, bersedekah hukumnya sunnah, berbakti hukumnya wajib. Si anak mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang tuanya. Jelas ini? Si anak mendapatkan pahala lebih besar daripada orang tuanya. Gimana tuh Hamam? Coba. Cepat waktu nih. Apa? Terus? Hukumnya sudah berbakti, hukumnya wajib. Amalan wajib lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Jelas ini? Jadi jangan dikira hanya orang tuanya saja yang dapat pahala sedekah jariyah itu. Si anak dia mendapatkan lebih besar pahalanya daripada sang ayah karena dia melakukan yang wajib. Ini dua. Yang ketiga, dia umrohkan orang tuanya yang sudah wafat, dia hajikan orang tuanya yang sudah wafat. Yang keempat adalah
dia sambung silaturahim kepada kerabat-kerabat orang tua yang sudah wafat, teman-teman orang tua yang sudah wafat, tetangga-tetangga orang tua yang sudah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abi." Inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abi. Sesungguhnya kebaikan yang terbaik dilakukan oleh seseorang adalah dia menyambung silaturahim atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai ayahnya. Kebaikan yang terbaik dilakukan oleh si anak untuk orang tuanya adalah dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Abdullah ibn Umar ibn Khattab, beliau melihat ada seseorang di jalan, kemudian beliau melihat seorang badui. Kemudian Abdullah ibn Umar bertanya kepada orang Arab badui tersebut, "Apakah engkau putra si fulan? Apakah engkau putra si fulan bin fulan?" Kata orang Arab badui ini, "Iya, aku putra si fulan." Abdullah ibn Umar ibn Khattab, beliau berikan himarnya, beliau berikan keledainya, ya, tunggangannya, ini kasih. Beliau berikan imamahnya, imamah terbaiknya dikasih. Sampai rombongan Abdullah bin Umar ini terheran-heran, "Ya Abdullah, cukup kasih biasa aja, dia orang badui. Dikasih imamah biasa aja atau dikasih makanan sekedarnya saja, dia sudah merasa cukup, dia sudah senang." Apa kata Abdullah bin Umar? "Inna min abarril bir ayyasilar rajulu ahla wuddi abi ba'da ayyuwalli." Adalah kebaikan, ya, yang terbaik dilakukan bentuk bakti si anak kepada orang tua adalah dengan dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Jelas ini insyaallah? Ya, baik. Hanya dengan ilmu agama seperti itu bisa. Ya, walhamdulillah. Dan ini banyak lagi hadis. Belum lagi tentang kedurhakaan si anak kepada orang tua adalah mengundang turunnya murka Allah kepada dia di dunia dan di akhirat. Anak yang durhaka kepada orang tua di dunia sebelum di akhirat, dia akan mendapatkan balasan. Di dunia akan mendapatkan balasan sebelum di akhirat. Ya. Yang paling dipercepat bala azab untuk pelaku maksiat adalah yang durhaka kepada orang tua. Ya, maksiat durhaka kepada orang tua. Allah murka kepada orang tua. Allah murka kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Baik. Masih banyak lagi hadis-hadis, ya. Yang jelas berbaktilah kepada orang tua dengan kita belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat disampaikan, dan anak kembalikan waktu kepada Al-Ustadz Abu Mu'ad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh.